saya pilih kemarin. Yang pertama itu peserta didik kesulitan memahami materi pelajaran. Jadi yang menjadi akar permasalahan ini setelah dieksplorasi adalah kurang kreatif dalam menciptakan media pembelajaran bagi siswa, sehingga ini berakibatnya siswa tidak memahami materi secara optimal. Nah, jadi itulah kejadian yang saya alami sebab jadi bagaimana solusi Pak dalam menangani kesulitan belajar siswa ini yang diakibatkan ini kurangnya menciptakan media pembelajaran dan apa saja media pembelajaran yang cocok yang bisa saya gunakan sehingga peserta didik bisa Baik, terima kasih. Jawab akar dari permasalahan ini adalah kurangnya pemasaran siswa pelajaran dan kurang optimalnya pemasaran siswa dalam memahami materi-materi yang disampaikan oleh guru mata pelajaran tiap bidang studi. Nah, selama ini salah satu kendala yang sering dihadapi oleh siswa bahkan guru hingga saat ini adalah satu, siswa itu kurang kompeten dalam bidangnya. Kenapa? Itu disebabkan bukan hanya dari dalam diri siswa saja dan juga guru. Saya ambil contoh. Ketika guru mengajar di dalam kelas, dia hanya menggunakan model itu saja, artinya kurang bervariatif. Nah, yang diharapkan pada pembelajaran kurikulum K13 dan lebih-lebih nanti kita akan menuju ke kurikulum merdeka. Yang paling utama diharapkan adalah bagaimana metode-metode ataupun model penguasaan daripada guru yang diajarkan kepada siswa. Model apa saja? Jadi peran guru di sini adalah adanya penguasaan model-model tertentu yang sesuai, yang tepat terhadap materi yang diajarkan. Nah, pemilihan model pembelajaran pun tidak hanya satu model saja. Misalnya saya ambil contoh di fisika. Ada beberapa model pembelajaran yang cocok. Misalnya, kita buat itu siswa aktif. Nah, pembelajaran ini tidak hanya di fisika. Misalnya lagi kita ambil contoh di mata pelajaran biologi atau misalnya IPA. Nah, supaya siswanya aktif, bagaimana langkah yang harus dilakukan oleh guru? Nah, yang pertama, ada model yang tepat. Ada taktik mengajar. Ketiga, ada teknik mengajar yang harus dipahami oleh guru. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah penggunaan media pembelajaran ini sangat perlu. Kenapa? Media itu sebenarnya untuk menyampaikan tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Nah, misalnya kita ajarinlah segala macam tentang IPA sementara siswa saja tak paham. Nah, dengan adanya media itu berfungsi untuk membawa pesan. Nah, membawa pesan terhadap materi itu. Karena kebanyakan ini kalau mata pelajaran IPA kebanyakan abstraknya. Jadi abstrak ini tidak bisa dipahami oleh siswa dengan kata-kata yang disampaikan oleh guru. Nah, artinya guru harus pintar membuat media sederhana. Misalnya saya ambil contoh ini kalau di IPA atau khususnya di mata pelajaran bersama kami. Misalnya kita buat batang statif. Nah, kalau kita tunggu-tunggu di sekolah misalnya tidak ada batang statif, maka kita harus pintar-pintar batang statif kita pakai kayu. Nah, yang kedua begasnya kita pakai karet. Nah, misalnya ini karet, kita ikat di sini, nah baru kita gantungkan. Nah, apa beban yang kita buat? Tidak mesti kita tunggu-tunggu misalnya besi enggak, tapi kita buat itu air di dalam botol aqua baru kita gantungkan. Nah, yang harus kita perhatikan di sini itu adalah semakin besar masanya, maka pertambahan daripada karet itu makin panjang. Nah, itu salah satu contoh daripada media pembelajaran. Nah, yang ketiga yang perlu dipahami pada kurikulum merdeka ini, karena ini adalah
kejelasan daripada penguasaan guru juga penting. Jangan nanti gurunya mengajar bahkan dia tidak menguasai. Nah, harus adanya penguasaan konsep. Jadi Pak, tentang dunia pembelajaran, jadi mungkin masing-masing sekolah ada yang mampu menyediakan media pembelajaran dan juga yang tidak mampu. Nah, apalagi Pak yang berhubungan dengan daerah-daerah yang 3T. Ya, SIM 3T. Nah, mungkin di sana tidak ada listrik, tidak ada jaringan internet. Nah, media apa yang bisa kita gunakan di situ dengan misalnya kalau kita gunakan misalnya media pembelajaran misalnya e-book atau media pembelajaran yang berhubungan dengan listrik, tentu tidak bisa kita gunakan di sekolah ini. Kenapa? Karena memang tidak ada listrik. Apakah ada media alternatif yang bisa kita gunakan, Pak? Baik, izin menjawab. Satu hal yang harus kita perhatikan dulu, media pembelajaran itu artinya alat-alat yang diperlukan dalam bidang studi tertentu. Benar kata Bapak bahwasanya kalau di sekolah kota mungkin alat-alatnya sudah lengkap. Ini kita aplikasikan di alat-alat lab ini. Ya. Misalnya di IPA alat-alatnya sudah lengkap. Nah, akar permasalahan dari Bapak tuh bagaimana kalau di daerah-daerah pedesaan terpencil yang tak terjangkau listrik. Nah, sudah saya sampaikan dari awal tadi, kalau kita menunggu terus kapan adanya sampai kapan kan kita tidak tahu. Itulah pintar-pintarnya seorang guru membuat media sederhana. Media sederhana dengan media yang disediakan oleh sekolah itu pasti berbeda. Kalau media yang disediakan di sekolah misalnya di kota-kota pasti lengkap. Alat-alatnya ya mungkin terbuat dari bahan-bahan yang luar biasa. Nah, bagaimana kita seorang guru karena tidak punya media, maka langkah yang harus kita lakukan adalah guru sendirilah yang merancang medianya. Misalnya seperti yang saya sampaikan tadi di awal, kita nggak ada batang statif contohnya di fisika. Ya kita harus pakai kayu dong. Itulah pintar-pintarnya kita rancang, tapi dengan catatan tidak menghilangkan tujuan dari capaian mata pelajaran itu sendiri. Ya, seperti itu salah satu contohnya. Nah, misalnya lagi, Bapak tadi bahas tentang listrik. Mungkin Bapak mengajari di IPA, di SMP dipelajari IPA terpadu ya, IPA terpadu namanya belajar listrik. Nah, di desa misalnya tak ada listrik. Nah, salah satu media sederhana yang bisa Bapak gunakan adalah misalnya dengan menyediakan baterai. Baterai saya tahu kan? Nah, baterai. Tak mungkin di desa tak ada baterai. Yang kedua, ada kawat. Pasti ada kawat kan, kawat listrik itu kawatnya saja. Baru ada paku. Nah, kita buktikan kepada siswa ini, oh ini ada gaya gerak listriknya. Nah, dengan cara gimana? Ini ada paku, terus kita lilitkan kawat tadi, terus ujung dari kawat ini kita gabung ke baterai, terus kita dekatkan ke serbu-serbu besi. Nanti ini serbu-serbu besi ini akan ditarik oleh kawat itu. Kenapa? Karena ada sumber tegangannya. Jadi itu juga salah satu media untuk menyatakan oh ini ya termasuk gaya gerak listrik, seperti listrik dan masih banyak ini media sederhana yang harus kita. Jadi artinya di sini Pak, media pembelajaran tak perlu kita tunggu terus dari misalnya kepala sekolah yang menyediakan dana A dari pemerintah misalnya. Nah, gimana kepala sekolah mau menyediakan sementara dananya kurang? Ya, boleh mending lah misalnya cepat turun dananya. Tapi kalau misalnya dananya tak turun-turun ya gimana? Apakah kita buat siswanya tergendala terus? Ya tentu tidak. Nah, artinya guru harus berperan aktif di situ untuk tercapainya tujuan daripada pembelajaran. Nah, ini juga yang diharapkan di kurikulum Merdeka. Guru sebenarnya di kurikulum Merdeka ini adalah sebagai fasilitator. Nah, yang lebih aktif adalah siswa. Nah, bagaimana supaya siswanya aktif? Ya, harusnya ada seperti yang saya jelaskan tadi, ada taktik, teknik penggunaan model yang sesuai. Jadi, diusahakan pada kurikulum Merdeka nanti ke depannya siswanya harus lebih aktif. Artinya berpusat pada siswa, bukan pada guru. Guru hanya sebagai fasilitator. Kesimpulannya di situ Pak, ini media pembelajaran ini artinya Bapak itu artinya harus kreatif dalam menciptakan
mengandalkan Unikulu sebagai pusat informasi. Sementara di kurikulum Merdeka ini tidak begitu. Artinya ini dikatakan siswa lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Bagaimana Pak kita menghadapi atau solusi ketika ini masih menggunakan metode konvensional? Baik Pak, ini pertanyaan yang sangat menarik dan kenyataan juga yang terjadi di sekolah-sekolah sekarang. Nah, yang perlu kita pahami di sini Pak, konvensional itu artinya metode satu arah antara guru dan siswa. Nah, inilah kelemahan-kelemahan yang juga pernah kita terjun ke sekolah-sekolah. Tapi memang kebanyakan masih satu arah. Nah, akar permasalahannya sebenarnya hanya satu. Yang pertama adalah gurunya itu kurang kreatif. Nah, itu akar permasalahannya. Nah, yang kedua kalau boleh saya tambahkan, penggunaan model pembelajaran itu gurunya masih belum paham. Nah, jadi dia tahunya hanya ngajar. Ketiga, guru sekarang hanya berfokus pada pengetahuan kognitif semata. Jadi pengetahuan saja, misalnya kita ngajar IPA nih, nah, ngajar IPA hanya soal, bahas soal, misalnya apa itu IPA? Oh, IPA adalah ini. Jadi yang dilatihkan hanya menghafal saja. Padahal yang penting di kurikulum Merdeka itu adalah penguasaan siswa. Dia lebih memahami, bukan hanya menghafal saja. Nah kalau di kurikulum Merdeka ini kita lebih diarahkan ke HOTS. HOTS itu artinya High Order Thinking Skill. Nah kalau kita balik ke ranah belum itu ada sampai C6. Nah kalau dia C1 sampai C3 dia masih low, artinya berpikir masih rendah. Nah yang diharapkan nanti di kurikulum Merdeka ini dia kalau bisa lah sudah HOTS, artinya siswanya sudah berpikir tingkat tinggi. Yang keempat, guru pun kalau mengajar tekniknya masih kurang, taktiknya juga kurang, penguasaan di dalam kelas juga kurang. Jadi di sini yang diharapkan supaya siswanya aktif, belajarnya tidak monoton. Ya yang pertama sudah saya jelaskan, siswa itu harus aktif dengan kelompok tertentu. Misalnya ada belajar IPA tuh, pasti di KD kompetensi dasarnya itu ada beberapa terdiri dari KD tak tercapai. Nah gimana solusi yang harus dilakukan oleh guru adalah buat kelompok. Nah bagaimana supaya kelompok itu aktif? Maka guru harus menerapkan model pembelajaran yang sesuai. Saya ambil contoh ini supaya siswanya aktif. Ini kebetulan saya pernah teliti juga model pembelajaran problem based learning. Jadi kita kasih studi kasus sama siswa. Jadi kita bagi kelompok. Nah biasanya kelompok itu kita bentuk 4 sampai 5 orang. Nah di kelompok itu kita fasilitasi. Jadi kita kasih kasus. Jadi ketika siswa contohnya menjawab salah, jangan langsung kita judge, oh itu tidak benar. Tidak boleh. Jadi artinya kita harus kasih pemahaman kita katakan pada lainnya seperti apa. Jadi gurunya hanya fasilitator. Itu saja kuncinya di kurikulum Merdeka ini. Dan ada capaian kompetensi yang harus dicapai. Jangan nanti kita sudah buat misalnya mengajar yang baik tapi tidak ada hasilnya. Nah, dari manakah itu kita beranjak? Itu dari RPP. Nah, RPP kalau di kurikulum K13 ada aturan dasarnya dari Kemendikbud. Tapi kalau di kurikulum Merdeka, RPP itu dibebaskan kepada guru. Artinya gurunya yang kreatif, gurunya lah yang harus menguasai materi apa yang diajarkan. Karena selama ini kita sudah ada pedoman RPP. Jadi RPP dari kota kita bawa ke sini. Nah sementara tidak memadai. Kenapa tidak memadai? Misalnya di RPP orang-orang kota tuh, guru-guru yang mengajar di kota, alatnya lengkap. Nah guru-gurunya di sini copy paste. Asal main jiplak saja. Nah ujung-ujungnya di daerah tak terlaksana. Nah itu juga salah satu dasar kalau mengajar harus adanya media-media yang harus digunakan termasuk RPP. Nah RPP sedikit sebenarnya hanya pengembangan dari kurikulum Merdeka saja, tetapi yang lebih dikembangkan di rencana pelaksanaan pembelajaran di kurikulum Merdeka ini adalah bebas dalam arti sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Jangan dipaksakan
pembelajaran di kota dengan desa, karena pasti beda. Iya Pak. Jadi saya tertarik tadi dengan model ini ya, Ya, problem based learning. Based learning. saya tertarik di situ. Jadi apakah memang dalam menerapkan apakah semua mata pelajaran bisa menggunakan ini atau memang terkhusus ya? Nah, ini harus saya jelaskan. Model pembelajaran based learning itu tidak bisa digunakan di materi pembelajaran, apalagi di semua bidang studi nggak bisa. Jadi problem ini maksudnya problem artinya masalah. Jadi ada materi-materi tertentu yang berhubungan dengan permasalahan pembelajaran, maka model itu yang dipakai. Jadi tidak semua materi harusnya model problem based learning, nggak bisa. Jadi harus sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Saya ambil lagi contoh selain dari problem based learning, discovery learning. Nah, discovery learning adalah penemuan. Jadi kita lihat materi yang memudahkan siswa untuk menemukan sesuatu hal. Jadi nggak boleh disamakan, misalnya kita ambil contoh lah di IPA, metabolisme tubuh. Nah, sekarang apakah cocok problem based learning? Apakah cocok discovery learning? Tentu kita tengok kedalaman materinya. Jadi dari tujuan materi, dari kompetensi dasarnya, dari indikator pembelajaran, dari situlah kita tengok model apa yang cocok. Jadi tidak selamanya harus problem based learning. Misalnya kita belajar IPA nih, sistem ekspresi manusia misalnya. Terus kita terapkan contohnya model student center misalnya, ada beberapa model. Apakah cocok? Kalau tidak cocok jangan dipaksakan. Jadi tidak selamanya hanya itu saja model. Jadi tergantung materi apa yang sesuai yang memang cocok untuk materi itu. Gitu. Jadi penggunaan model pembelajaran ini sebenarnya kalau boleh saya simpulkan tidak boleh hanya itu saja, nggak boleh. Jadi tergantung kedalaman materinya. Iya. Nah, baik, Pak, saya sekarang ini sangat senang